Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu serial animasi yang memiliki jutaan penggemar di dunia. Bersiaplah. Serial animasi satu ini pertama kali dirilis pada tahun 2005 dan mendapatkan sambutan yang hangat dari penonton. Bagaimana tidak, cerita tentang mitologi kepercayaan Hindu dibumbui dengan drama yang kadang menyentuh hati, action, dan humor menggelikan, membuat animasi ini layak mendapatkan banyak penghargaan dan nominasi. Serial animasi yang dimaksud adalah Avatar: The Last Airbender. Di Indonesia sendiri, Avatar ditayangkan di Global TV dengan judul The Legend of Aang. Avatar: The Last Airbender bersetting di sebuah tempat di mana manusia tinggal dengan berbagai macam hewan yang tidak sedikit aneh dan roh-roh leluhur. Peradaban manusia dibagi ke dalam 4 bangsa, di antaranya adalah suku air atau Water Tribe, kerajaan tanah atau Earth Kingdom, pengendali udara atau The Air Nomads, dan negara api yang disebut dengan The Fire Nations. Keempat bangsa tersebut awalnya hidup damai, hingga negara api menyerang. Peperangan terjadi di antara keempat bangsa tersebut dan kehidupan menjadi tidak damai, atau dalam animasi ini disebut sebagai tidak seimbang. Nah, akan ada satu dewa yang nantinya menjelma menjadi manusia dan bertugas untuk mengembalikan keseimbangan di dunia ketika terjadi kejahatan atau peperangan. Dialah yang disebut sebagai Sang Avatar. Avatar ini memiliki kemampuan reinkarnasi, jadi ketika dia meninggal dalam satu generasi, dia tidak jarang akan muncul kembali di generasi berikutnya dan menjelma menjadi sosok manusia. Ia dituntut untuk bisa mengendalikan semua elemen di universe Avatar. Ceritanya sangat ciamik dan sebenarnya complicated sih, tapi karena penceritaannya yang bagus, Avatar menjadi tontonan yang menyenangkan. Tapi ya, kalian ngerasa nggak sih kalau Avatar itu kayak memiliki vibe yang kadang-kadang terlalu gelap? Hal ini menyebabkan banyak sekali teori gelap yang mengelilingi Avatar: The Last Airbender. Lalu, teori apa saja yang ada di dalamnya? So, sebelum masuk ke teorinya, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori gelap film lainnya, episode Avatar: The Last Airbender. Pertama, lokasi. Seperti yang kita ketahui bahwa Avatar terinspirasi dari kepercayaan agama Hindu-Buddha dan mengadopsi beberapa kebudayaan yang ada di daerah-daerah Asia seperti Tiongkok hingga pegunungan Tibet. Dengan adanya kehadiran manusia, mungkin kita bisa asumsikan bahwa Avatar bersetting di tempat-tempat yang ada di bumi. Tapi, jika hal itu memang benar, di mana lokasi sebenarnya universe Avatar ini terjadi? Nah, fan teoris memiliki jawaban yang cukup menarik. Mereka mengatakan bahwa universe Avatar sebenarnya tidak mengambil tempat di bumi, melainkan di sebuah planet yang berbeda dari bumi. Jadi universe Avatar ini tidak terjadi di bumi guys, melainkan di sebuah planet lain. Lebih lanjut, teorinya mengatakan bahwa planet tempat di mana terjadinya universe Avatar ini terjadi, ukurannya jauh lebih kecil dari planet yang kita huni. Oke, kami tahu apa yang kalian pikirkan, tapi cobalah untuk simak penjelasan berikut ini. Tidak sulit untuk membuktikan bahwa geografi atau lingkungan yang ada di universe Avatar sangatlah berbeda dengan dunia kita. Kita bisa melihat peradaban manusia yang unik, pembagian bangsa-bangsanya, hingga hewan-hewan raksasa yang ada di dalamnya. Perbedaan sekaligus keunikan ini menunjukkan bahwa universe Avatar tidak terjadi di bumi, alias di planet lain yang ukurannya jauh lebih kecil. Ukuran yang kecil ini menyebabkan beberapa daerah nampak berdekatan satu sama lain. Kita sesekali bisa melihat peta dari keempat bangsa yang ada di universe Avatar yang bisa diasumsikan bahwa jaraknya yang tidak terlalu jauh. Planet lain dengan ukuran yang lebih kecil ini pun kemungkinan bisa menjelaskan mengapa dalam universe ini terdapat banyak sekali hewan-hewan dengan ukuran yang tidak lazim. Ada bison raksasa yang bisa terbang, ada kura-kura singa alias the lion turtles dengan ukuran yang fantastis. Nah, lebih lanjut, planet yang menjadi set lokasi Avatar ini bukan hanya berbeda dan berukuran lebih kecil, tetapi disebutkan bahwa planet ini memiliki gravitasi yang lebih rendah daripada bumi.
Kenapa mereka bisa mengatakan bahwa gravitasinya lebih rendah? Karena hal ini disebabkan oleh kebiasaan manusia-manusia yang ada di Avatar. Mereka bisa melompat dengan tinggi dan bermanuver di udara dengan leluasa. Kemampuan mereka yang bisa melakukan hal-hal ajaib itu kemungkinan disebabkan karena gaya gravitasinya rendah sehingga mereka bisa melompat dan bermanuver. Gimana? Apakah kalian percaya dengan teori ini? Kalau misalnya mereka ada di planet lain, bagaimana manusia bisa sampai ke planet tersebut? Atau apakah mereka manusia seperti kita? Komen di bawah. Kedua, Princess Azula adalah seorang yang kidal. Tanda dari iblis. Salah satu villain terkuat dan terjahat dalam serial animasi Avatar The Last Airbender adalah Princess Azula. Princess Azula terlahir dari pasangan King Ozai dan Queen Ursa, dan ia merupakan putri negara api. Seperti kebanyakan penguasa dari negara api lainnya, Princess Azula juga memiliki tekad untuk menangkap dan membunuh sang avatar, Aang. Banyak orang yang beranggapan bahwa Azula jauh lebih jahat dari Zuko, saudaranya. Ada banyak hal yang mengindikasikan bahwa dia adalah true villain dari universe Avatar ini. Salah satunya adalah backstory dengan ibunya, Queen Ursa. Azula selalu beranggapan bahwa Queen Ursa lebih menyayangi Zuko daripada dirinya. Fan teoris membenarkan hal ini, tapi mereka juga memiliki teorinya tersendiri. Salah satu indikasi bahwa Princess Azula benar-benar jahat adalah karena dia left-handed alias kidal. Bagaimana keduanya bisa berhubungan? Seorang fan teoris bermata elang dan merupakan penggemar berat dari Princess Azula mulai menyadari sesuatu yang aneh. Ketika menonton serial animasi ini, kemungkinan Azula adalah sosok yang kidal. Kita bisa melihat dari beberapa serangan yang dia keluarkan. Jika kalian perhatikan dengan baik, banyak dari serangannya yang keluar dari tangan kirinya. Bahkan di episode terakhir ketika dia berada di fase terburuknya, dia melemparkan sikat rambutnya ke sebuah cermin menggunakan tangan kiri. Lalu, ada apa dengan kiri? Mengapa harus tangan kiri? Nah, banyak mitos atau mungkin kepercayaan yang mengatakan bahwa left-handed atau kidal merupakan sign alias tanda dari sosok iblis. Inilah yang menyebabkan mengapa Azula dikenal sebagai princess yang kejam, tak kenal ampun, dan haus kekuasaan. Teori ini mungkin akan terdengar sedikit kuno, tapi ingat, universe Avatar kemungkinan terjadi jauh di masa lalu. Sebenarnya, kiri dalam beberapa kepercayaan dan mitos tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang buruk. Misalnya dalam kebudayaan Yunani, kiri itu merupakan simbol dari feminisme. Hal ini dikaitkan dengan kehadiran Hawa di surga yang selalu hadir di sebelah kiri Adam. Oke, kami mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyebutan atau pemaknaan. Buat kalian yang mengerti akan hal ini, boleh banget untuk komen di bawah. Sekarang, simak penjelasan berikut ini. Dalam kepercayaan agama Kristen, kiri selalu dikaitkan dengan amoralitas atau tidak bermoral. Sejarawan selalu mengaitkannya dengan firman Tuhan dalam kitab Matius tentang hari penghakiman di mana domba akan ditempatkan di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Disebutkan bahwa kambing merupakan metafora dari ketidakpatuhan. Nada yang serupa nampaknya juga terlihat dalam kepercayaan agama Yahudi. Ketika memahami sifat manusia, kitab Perjanjian Lama menulis bahwa manusia memiliki dorongan. Dorongan tersebut dikenal dengan istilah Yetzer. Ada yang disebut dengan Yetzer Tov, kecenderungan terhadap kebaikan dan selalu muncul dari sebelah kanan. Ada pula yang disebut dengan Yetzer Ra, yaitu kecenderungan terhadap kejahatan dan akan selalu muncul dari sebelah kiri. Satu lagi, dalam agama Islam ada anjuran untuk tidak melakukan aktivitas seperti makan atau minum menggunakan tangan kiri karena itu adalah perbuatan setan. Nah, itulah serangkaian bukti mengapa Azula bisa sejahat itu jika dikaitkan dengan mitos dan beberapa kepercayaan tentang kiri atau left-handed. Apakah kalian percaya dengan teori ini? Sebenarnya detail mengenai bahwa Azula adalah sosok yang kidal adalah detail yang sangat-sangat kecil. Tapi ini semakin membuktikan bahwa Avatar The Last Airbender adalah serial animasi yang sempurna karena memperhatikan hal-hal yang sangat detail. Ketiga, The Royal Fire Family. Bagaimanapun dan sejahat apapun, kita perlu mengakui bahwa keluarga besar kerajaan api adalah keluarga yang royal, bergengsi, dan terdepan.
Jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, The Royal Fire Family juga memiliki peradaban yang lebih maju. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah kekuatan atau pengendalian api mereka. Jika kalian perhatikan, hampir semua anggota keluarganya memiliki kekuatan mengendalikan api yang super kuat. Azula, Zuko, Ozai, mungkin hanya sedikit dari banyaknya keluarga yang terlihat. Nah, apakah kalian pernah berpikir mengapa hal ini bisa terjadi? Maksudnya, kenapa mereka bisa sama gitu, punya kekuatan yang sama kuat? Ya, mungkin karena mereka satu keluarga? Wah, sepertinya tidak sesimpel itu. Fan teoris memiliki teori yang jauh lebih gelap. Alasan mengapa The Royal Fire Family memiliki kekuatan yang sama kuat adalah karena mereka melakukan praktek incest. Kalian sudah mengetahui sebelumnya, incest adalah praktik perkawinan yang dilakukan dengan keluarganya sendiri alias perkawinan sedarah. Sangat tidak sulit untuk meyakini bahwa The Royal Fire Family sangat memperhatikan semua keturunan mereka. Mereka akan menjaga darah kerajaan tetap murni, tidak ada campuran dari pihak atau bangsa lain, apalagi masyarakat bawah. Satu-satunya cara agar darah mereka tetap murni hingga sampai ke keturunan-keturunan mereka ya tadi, dengan melakukan praktik incest. Praktik ini akhirnya juga menjelaskan mengapa satu keluarga ini memiliki kekuatan, passion, atau hasrat yang sama. Wah, bagaimana dengan teori yang satu ini? Apakah kalian setuju? Komen di bawah. Oke guys, itu dia teori gelap film lainnya, episode Avatar The Last Airbender. Apakah kalian percaya dengan teori-teorinya? Semenarik apapun, Avatar The Last Airbender merupakan sajian serial animasi yang terkadang memiliki vibe yang dark dan tidak cocok untuk anak-anak. Tapi, menurut kalian, jika Avatar Aang tidak kabur dari Air Nomads, tempat di mana dia dilahirkan, apa yang akan terjadi? Apakah keempat bangsa itu akan tetap berperang, atau justru sebaliknya? Lalu, bagaimana dengan tokoh Sokka? Kita hampir melupakan tokoh satu ini. Sebenarnya, apakah dia penting dalam universe ini? Wah, sepertinya masih banyak sekali pertanyaan yang mengelilingi serial animasi ini ya. Tidak heran, karena serial animasi ini memiliki 3 bab atau 3 season dengan puluhan episode. Tapi terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Sempatkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Follow kami di Instagram di @nontonlagi untuk mendapatkan konspirasi paling update. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.